Pemirsa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel yang kita cintai ini semakin baik dalam pelayanannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutunggu, 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 kutunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah zuhur rahimakumullah yang saya hormati. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, ada kajian agak beberapa menit untuk menyampaikan sepotong atau dua potong ayat-ayat Allah yang selama ini saya mengisi kajian zuhur adalah berkaitan dengan wasiat-wasiat ilahi yang kita temukan, yang kita baca dan kita pelajari dalam Al-Quran dari berbagai ayat. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan wasiat Allah kepada kita selaku orang-orang yang telah beriman, yang yakin terhadap Allah, yakin terhadap adanya hari akhirat, yakin terhadap kita memerlukan pahala, amal soleh dan ibadah. Maka wasiat Allah dalam ayat ini yang pertama, isbiru, bersabarlah kamu di dalam menghadapi kehidupan kita. Sebagai orang-orang beriman, diwasiatkan oleh Allah supaya kita senantiasa memiliki suatu karakteristik orang beriman itu, yaitu memiliki kesabaran. Apa itu kesabaran? Yaitu ketangguhan di dalam menjalankan aktivitas kita. Dalam menjalankan aktivitas yang berbagai macam itu ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dalam menghadapi persoalan-persoalan itu perlu kesabaran. Maka dalam hal ini ulama membagi sabar itu kepada 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan syariat-syariat Islam, dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah. Perlu kesabaran, keteguhan hati, keteguhan jiwa dan kesungguhan kita. Misalnya saja di akhir-akhir Ramadan ini kita banyak menghadapi tantangan. Pone lah mulai datang, kantua lah mulai tibo, lotih lah makin terasa. Maka semakin hari di akhir Ramadan ini banyak orang yang tak sanggup lagi datang ke masjid untuk tarwih dan witir. Tak sanggup lagi untuk baca Quran karena kantuk lah mengala. Karena itu dalam persoalan
Ibadah ketaatan perlu kesabaran. Kalau tidak sabar kita gagal. Dipatuin takkan tuak pasti lolok. Dipatuin ponek pasti tidak tergari. Dipatuin lotih pasti loyo. Makanya banyak masjid, surau, langgar di ujung-ujung Ramadan ini mulai terasa lengang. Berkurang satu persatu orang. Akhirnya kembali ke habitatnya. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi godaan-godaan dalam berbuat maksiat kemungkaran. Nah, kalau kita gagal, pasti kita terbawa arus. Maka dalam menghadapi kemungkaran maksiat itu, kita perlu memiliki kesabaran. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kita itu sabar menghadapi musibah. Musibah yang datang kepada kita bermacam-macam. Ujian Allah itu bermacam-macam datang kepada kita. Setiap saat, setiap hari, setiap malam ada ujian kepada kita. Ada cobaan, ada gangguan. Kalau kita tidak sabar, kita pasti gagal. Yang terakhir, sabar dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita bergaul sesama manusia mulai dari rumah tangga. Dengan anak, dengan menantu, suami, istri, pabisan, mintuo dan lain-lain sebagainya. Tetangga di mana kita berada. Yang perangainya itu bermacam-macam. Tingkah lakunya berlain-lain. Pandapiknya tidak sama. Ada yang keras, ada yang lemah lembut. Ada yang lunak, ada yang lemunya lemu sabi aja, ada yang sama naya mengokey kenyu aja, bermacam-macam tingkah laku perangai manusia. Kalau kita dalam pergaulan tidak sabar, banyak musuh, banyak lawan, banyak nak sakit hati. Maka karena itu Islam mengajarkan kita dalam pergaulan ini perlu kesabaran. Menghadapi manusianya macam-macam dia kalau tidak sabar. Jarang orang yang sama pendapatnya. Jarang orang yang sama penilaiannya. Jarang orang yang sama pembicaraannya. Jarang orang yang sama pahamnya. Karena itu ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Perbedaan-perbedaan itu perlu dihadapi dengan kesabaran. Kalau tidak sabar banyak musuh. Banyak perselisihan. Banyak tingkah. Banyak masalah akan terjadi dalam masyarakat kita. Mulai dari rumah tangga kita. Anak, istri, mintuo, minantu. Kalau tidak sabar, saling sabar. Maka mereka itu akan saling cekcok. Malah mintuo nanya, minantu turun. Minantu nanya, mintuo turun. Ada yang seperti itu karena tidak sabar. Karena itu perlu kesabaran. Kemudian yang kedua Allah ingatkan wasabiru, perbaiki kesabaran. Kita dituntut supaya setiap hari itu tingkatkan kesabaran kita. Dalam agama kita tidak ada batas sabar. Memang ada orang yang menyebut, sabar aku ada batasnya. Tapi dalam Quran, dalam hadis Nabi tidak ada ketemu batas kesabaran itu. Selalu sabar itu ada di dalam diri kita. Kalau kita mau ingin hidup bersama Allah, milikilah kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah hidup bersama orang-orang yang sabar. Kalau tidak sabar, kita gagal dalam hidup menjalankan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah. Wasiat berikutnya warabitu. Rabitu itu dua pendapat ahli tafsir. Yang pertama mengatakan rabitu itu adalah waspada, hati-hati di daerah perbatasan Islam. Kalau kita sekarang di tengah-tengah umat Islam, maka pendapat yang kedua mengatakan bersiap siaga, berhati-hati, berjuang bersungguh-sungguh untuk menjalankan syariat Islam.
Kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjalankan syariat Islam, kita gagal. Maka itu wasiat Allah kepada kita supaya kita berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh, bersiap siaga menjalankan syariat Islam. Dalam menjalankan syariat Islam itu tidak semua orang suka. Tidak semua orang setuju. Tidak semua orang mau. Tapi pasti ada lawan-lawan, musuh-musuh dalam menegakkan syariat Islam itu. Kalau masa Nabi Musa itu Fir'aun. Nah, tidak kebalawan menegakkan syariat Islam kan tidak ada. Lihat dalam sejarah kehidupan manusia. Nabi Adam saja ada lawannya, iblis. Ibrahim aja lawannya siapa? Namrud. Nabi Muhammad saja lawannya siapa? Abu ke Abu. Abu Lahab, Abu Jahil. Nah, sampai kepada kita sekarang banyak jadi lawan dalam menegakkan syariat Islam itu. Nambe dobana adalah musuh dalam selimut. Nyo sama saya yang jawab semakin saji. Sama-sama rukuk, sama-sama solat. Tapi paham belum tentu sama. Pikiran belum tentu sama. Maka di situ perlu siap siaga, berjuang. Kalau tidak kita berjuang, gagal kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi karena itu wasiat Allah kepada kita supaya kita siaga, berjuang, menegakkan syariat Islam itu dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, gagal. Dan yang terakhir wasiat Allah dalam ayat ini adalah wattaqullah. Kalau bicara tentang takwa ini banyak ayat. Lebih dari 100 ayat yang memerintahkan kepada kita persoalan-persoalan yang berkaitan dengan takwa ini. Kalau banyak Allah sebutkan dalam Quran berarti sesuatu yang sangat penting. Maka takwalah kepada Allah. Dalam hadis juga dikatakan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Di masjid kita selalu menjaga takwa. Di jalan kita selalu menjaga takwa. Di pasar kita selalu menjaga takwa. Di rumah kita selalu menjaga takwa. Di sawah, di ladang perlu kita jaga takwa. Di kedai, di toko, dimanapun kita berada, perlu selalu kita bertakwa kepada Allah. Ini wasiat daripada Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. La'allakum turhamun. Dengan sabar, dengan memperbaiki kesabaran, dengan berjuang menegakkan syariat Islam, dengan selalu bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah janjikan kamu akan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan dunia dan kemenangan dan akhirat kelak nanti. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.